Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Di tangan saya sudah ada kedua benda. Yang satu kotak dus kecil yang sudah rusak sedikit, dan yang satu dus yang lebih besar dan kokoh dan lebih kuat. Biasanya barang-barang ini kita temukan di dalam rumah. Kalau yang kecil dan yang sedikit rusak ini kita anggap sebagai barang yang biasa, dan kadang-kadang kita sering abaikan, bukan kadang-kadang ya, tapi kita sering abaikan benda kecil ini karena kita anggap tidak terlalu berguna. Sedangkan benda yang lebih besar, kotak ini lebih bisa menyimpan benda dengan baik, dan karena itu lebih sering kita gunakan. Begitupun di dalam pelayanan di gereja. Kerap yang kecil dianggap biasa, bahkan dianggap kurang berharga atau kurang dipandang. Berbeda dengan pelayanan yang membutuhkan usaha yang lebih besar, yang kelihatannya lebih oke, lebih hebat, sehingga yang kecil ini dipandang biasa-biasa saja, sedangkan yang besar lebih berharga. Misalnya saja aser, penerima anggota jemaat yang akan memasuk ke ruang ibadah dianggap lebih kecil dibandingkan dengan pengkhotbah yang melayani di mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pembawa persembahan dianggap lebih kecil dibandingkan dengan orang yang bisa mengiringi PNJ dalam ibadah. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa nyatanya Tuhan memandang perbuatan kecil dan besar sama berharganya. Contohnya di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Siapakah Hur? Hur tidak seterkenal Musa dan Abraham. Hur tidak sehebat Nabi Yeremia maupun Yesaya. Namun nama Hur ditulis dan tercatat di dalam Alkitab. Perbuatannya pun sangat sederhana mungkin dalam sudut pandang dunia. Hur hanya membantu Musa menopang tangannya ketika Musa harus mengangkat tongkatnya dengan kedua tangannya ketika bangsa Israel melawan orang Amalek. Namun toh nama Hur tetap dituliskan dan tercatat. Bapak Ibu Saudara, Hur mungkin tidak sehebat Musa, Hur mungkin tidak seterkenal Musa, tetapi Tuhan memakai Hur untuk menopang tangan Musa. Di dalam diri Musa, di dalam diri Hur kita bisa melihat ada kesediaan hati, bukan untuk menggantikan memimpin bangsa Israel, tetapi Hur mengambil peran untuk berkolaborasi bersama-sama dengan Musa dan Harun, sehingga kemenangan dalam melawan orang-orang Amalek bisa diraih, dan nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Di dalam bulan pelayanan ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memandang bahwa kita hanyalah orang biasa, kita tidak mampu berbuat apa-apa, apalagi mengambil peran dalam pelayanan di gereja? Atau kita mau seperti Hur, mengambil peran sekecil apapun, mau berkontribusi sekecil apapun? Yang pasti, Hur menempatkan dirinya berkolaborasi bersama-sama, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Atau ketika kita ditawari, atau jangan-jangan ketika kita ditawari mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, kita masih
menggunakan cara berpikir cuma, saya mah cuma anggota biasa, saya mah orang kecil, saya orang yang gak bisa apa-apa, saya mah cuma anggota jemaat biasa, belum bisa melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bersama-sama, khususnya di dalam bulan pelayanan ini. Apakah kita sudah bijak merespon panggilan Tuhan dengan menempatkan diri kita berkolaborasi dengan saudara-saudari kita dalam pelayanan? Atau kita masih terjebak dalam cara pandang cuma kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami kembali untuk mengambil bagian, mengambil peran di dalam pelayanan di gereja atau dimanapun kami ditempatkan. Ya Allah, kiranya jika pada saat ini masih ada di antara kami yang berpikir bahwa kami cuma anggota biasa, bahwa kami cuma orang biasa yang tidak bisa mengambil peran, kiranya ya Tuhan, Engkau yang mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengambil peran seperti Hur, sekalipun hanya kontribusi yang kecil, hanya peran kecil yang kami ambil, tapi kami boleh melakukannya dengan tanggung jawab, dengan kesadaran bahwa sekecil apapun yang kami lakukan dalam pelayanan itu tetap berharga di mata-Mu. Kiranya ya Allah, pada saat ini kami berdoa untuk komisi-komisi dan kelker. Kiranya di dalam keterlibatan orang-orang dalam pelayanan, mereka boleh saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain, berkolaborasi, sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan, kasih-Mu boleh semakin dirasakan, dialami oleh banyak orang. Ya Allah, tolonglah dan bantulah kami untuk juga mengambil peran di dalamnya. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat, orang-orang yang kami kasihi dan kenal, yang saat ini dalam kelemahan tubuh dan juga dalam pergumulan baik keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Kiranya ya Allah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang hadir dan memberikan tangan pengasihan-Mu di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Saat ini kami juga berdoa ya Allah bagi bangsa kami. Ketika pasien COVID semakin meningkat, kami yakin dan percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Allah yang dapat mengontrol situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Kiranya Engkau juga menolong kami, memberikan kami hati yang bersedia bertanggung jawab, tetap melakukan prokes dimanapun kami ditempatkan. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.